Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar PAI di kelas 7, dan untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu sebelum materi ketika PTS. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah mengawali hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas tentang materi sholat fardu, yaitu kita akan membahas tentang pengertian sholat fardu dan apa saja yang berkaitan dengan sholat fardu itu sendiri. Yang pertama adalah tentang pengertian sholat fardu. Sholat mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah. Secara bahasa, sholat berarti adalah doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, kewajiban sholat itu sendiri datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat muslim ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sejak peristiwa itulah ada perintah sholat 5 waktu yang Allah perintahkan melalui Nabi Muhammad kepada seluruh umat muslim. Nah, sholat itu sendiri mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam agama Islam. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Jadi sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah seseorang melafalkan kalimat syahadat. Sholat ini adalah ibadah yang wajib dilakukan seluruh umat muslim, sesuai dengan yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu telah ditentukan waktunya, jadi nggak sembarang kalau sholat ya. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, sampai sholat isya. Ada waktu-waktunya khusus ya, dan itu harus dilaksanakan. Sholat itu sendiri adalah tiang agama. Jadi barang siapa saja yang menegakkan sholat, berarti ia telah menegakkan agamanya. Pun juga sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka secara tidak langsung ia telah merobohkan agamanya. Dan dahsyatnya sholat ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab nanti ketika di hari kiamat. Jadi barang siapa yang sholatnya baik, maka baik pula amal perbuatannya yang lain. Dan juga barang siapa yang sholatnya buruk, maka buruk pula amal perbuatannya yang lain. Karena sholat ini adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan termasuk bagian dari rukun Islam, maka ketika meninggalkan sholat itu adalah perbuatan yang kufur. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Nasai, Tirmizi, dan Ahmad, bahwa perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah kafir. Pun juga dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, batas antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi bagi kita semuanya, seluruh umat Islam, jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah kewajiban. Dan ketika kita meninggalkan, maka kita adalah orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik, semoga enggak ya. Nah, dalil kewajiban sholat ini juga didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Islam itu didirikan di atas 5 pilar, yaitu persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat. Dan sholat ini adalah bagian dari tadi rukun Islam yang kedua gitu ya. Maka sholat ini adalah hukumnya wajib. Nah, keutamaan yang akan diperoleh seseorang ketika melaksanakan sholat itu apa saja sih gitu ya? Banyak ya keutamaannya ya. Yang pertama, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, sholat juga adalah amal yang paling utama setelah seseorang bersyahadat. Yang ketiga, ketika seseorang melaksanakan sholat, maka sholat tersebut mampu menghapuskan perbuatan dosa. Kemudian,
Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan sholat juga menjadi penyebab seseorang bisa masuk surga menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah orang yang melangkahkan kaki ke tempat sholat, kebaikannya akan dicatat, derajatnya akan dinaikkan, dan berbagai kesalahan akan dihapus. Nah, ini semuanya adalah keutamaan ketika seseorang melaksanakan sholat. Jadi keutamaannya bukan hanya ketika di dunia, ya, keutamaannya itu bahkan nanti ketika sampai di akhirat. Nah, semoga kita mendapatkan keutamaan sholat ini semuanya ya. Nah, selanjutnya adalah syarat sholat. Syarat sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu ketika seseorang mau melaksanakan sholat. Karena ketika syarat sholat ini satu saja tidak dipenuhi, maka sholat seseorang tersebut tidak akan sah. Nah, syarat sholat itu apa saja? Syaratnya adalah Islam, kemudian berakal, dan balik, dan selanjutnya adalah telah masuk waktu sholat. Jadi, ada waktu-waktunya tersendiri. Jadi, sholatnya nggak sembarangan. Kemudian bersih dari haid dan nifas, suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Nah, ini adalah beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian adalah rukun sholat. Rukun sholat ini adalah apa saja yang harus dilakukan atau tahapan-tahapan gerakan yang harus ada ketika seseorang sholat. Ketika salah satu saja nggak ada, maka sholat seseorang tersebut tidak sah. Nah, rukun sholat ada 15. Mulai dari berdiri, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah atau tenang, tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, salat atas Nabi ketika di tasyahud akhir, tertib, dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Ini adalah rukun-rukun sholat fardu yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim ketika melaksanakan sholat. Karena kalau ditinggalkan salah satu saja, maka sholatnya tidak akan sah. Nah, selanjutnya adalah sunnah-sunnah yang bisa dilaksanakan ketika seseorang melaksanakan sholat. Yaitu sesuatu yang ketika dilaksanakan, maka fadilahnya atau keutamanya bertambah. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Ini dilakukan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud agar sholatnya lebih khusyuk ya. Kemudian membaca doa iftitah. Yang selanjutnya, membaca ta'awud. Kemudian membaca kata amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah ya. Kemudian membaca surah pilihan, surah-surah di luar dari surah Al-Fatihah, kemudian membaca doa-doa sholat, kemudian melaksanakan tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa sesudah membaca sholawat, dan juga salam yang kedua. Kenapa di sini dijelaskan rukun kedua? Karena salam yang pertama itu adalah rukun sholat, ya. Jadi kalau rukun sholat itu harus dilaksanakan. Tapi kalau salam yang kedua ini sunnah sholat. Jadi sunnah sholat itu boleh nggak dilakukan. Tapi kalau dilakukan itu lebih baik. Ini adalah beberapa sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika di dalam sholat. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yaitu hal-hal yang lebih baik tidak dikerjakan. Yang pertama adalah bertolak pinggang atau meletakkan tangan di atas pinggang ketika sholat. Yang kedua, mengangkat pandangan ke langit. Yang ketiga, melihat sesuatu yang menyebabkan lalai dari sholat. Yang keempat, menguap ketika sholat. Yang kelima, memejamkan mata dalam sholat. Yang keenam, membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Yang selanjutnya, sholat di depan makanan. Yang selanjutnya, menahan buang air kecil atau besar. Dan yang terakhir adalah sholat di masjid bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih, atau daun bawang.
Maksudnya adalah kenapa kok makruh gitu ya, karena memang bawang ini menimbulkan aroma yang sangat tajam atau bau yang sangat tajam. Ya walaupun ketika seseorang sholat di masjid, ketika selesai makan bawang, ya sholatnya akan tetap sah. Namun makruh untuk melakukan itu, maka sunnahnya adalah harus bersiwak atau menggosok gigi terlebih dahulu. Ini adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika melaksanakan sholat atau yang dimakruhkan di dalam gerakan-gerakan sholat. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, apa saja yang membatalkan sholat? Nah, kalau ini ketika dilakukan atau ketika terjadi, maka sholatnya akan batal atau tidak sah. Yang pertama adalah ada hadas yang membatalkan wudhu. Misalnya, ketika selesai wudhu ternyata seseorang buang air kecil gitu ya, maka seseorang itu sudah berhadas kecil, maka dia batal wudhunya dan otomatis maka sholatnya akan batal. Yang kedua yaitu meninggalkan satu di antara beberapa syarat dan rukun sholat. Jadi syarat dan rukun sholat nggak boleh tertinggal walaupun satu. Kemudian makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat berbicara dengan sengaja. Yang kelima tertawa yang mengeluarkan suara. Yang selanjutnya membuka aurat dengan sengaja. Dan yang terakhir adalah melakukan gerakan cukup banyak secara berturut tanpa ada kebutuhan. Ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ketika ada salah satu yang dilakukan maka sholatnya akan batal. Nah, ini adalah materi tentang sholat fardu yang Ustazah jelaskan hari ini. Untuk selanjutnya, jika masih ada yang belum paham terkait materi hari ini, nanti boleh menghubungi Ustazah dan menanyakan ke Ustazah mana yang belum paham, nanti Ustazah akan jelaskan kembali ya. Nah, untuk terkait tugas, nanti Ustazah akan sharekan tugasnya di e-learning. Jadi silakan dikerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Jangan lupa tetap teliti dalam melaksanakan atau dalam mengerjakan tugasnya. Bisa dibaca buku paket PAI-nya jika belum dipahami materinya. Dan semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dalam mengerjakan tugas PAI. Terima kasih untuk perhatiannya dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian dimudahkan Allah dalam melaksanakan pembelajaran hari ini dan semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.